Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu maghrib beserta isya di Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah, salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan membersamai surah Ibrahim. Surah, kalau dilihat urutannya sesuai dengan susunan surah-surah dalam Al-Quran, surah Ibrahim ini surah ke-14. Surah ini tidak diperselisihkan di antara para ulama, tergolong ke dalam kelompok Makkiyah, turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ayatnya ada 52 ayat. Dan kalau kita mencoba untuk menarik apa yang menjadi tema utama dalam surah ini, tema yang diangkat tentunya sangat bercirikan surah-surah yang turun di Mekah, membicarakan tentang masalah keimanan. Tapi dengan melihat benang merah antara satu ayat dengan yang lain, dapat kita katakan pembahasan surah ini bercerita tentang keutamaan nikmat iman dan buruknya kekufuran. Ini topik dan pembahasan yang mengaitkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Dan tentunya muncul pertanyaan, kenapa surah ini dinamakan dengan surah Ibrahim? Di dalam surah ini disebutkan banyak nama nabi, disebutkan juga umat-umat yang diutus kepada mereka beragam nabi. Dan kita tahu sosok Ibrahim alaihi salam ini juga tidak hanya dibincangkan oleh Al-Quran di surah ini. Banyak sekali surah-surah lain, bahkan kisah Ibrahim lebih panjang daripada yang disebutkan di surah ini. Tapi mengapa surah ini kemudian dinamakan dengan surah Ibrahim? Tentunya ini sejalan dengan potret Ibrahim yang dikenal sebagai Abul Anbiya, Ibrahim yang dikenal juga sebagai Abu Tauhid. Abu Tauhid artinya apa? Bapak monoteisme. Bapaknya tauhid siapa? Ibrahim. Walaupun nabi-nabi yang diutus sebelum Ibrahim, mereka juga bertauhid, tapi Ibrahimlah orang pertama yang kemudian mempopulerkan istilah apa yang kita kenal sekarang dengan begitu luas, kata Muslim. Wa ana awwalul muslimin, kata Ibrahim. Akulah orang pertama yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sosok Ibrahim ini dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, nabi yang sangat istimewa. Kenapa? Karena tidak ada satupun nabi diutus setelah Ibrahim kecuali dari keturunannya. Setelah Ibrahim ada Nabi Lut. Lut bisa dikatakan diutus sezaman dengan Ibrahim. Diutus Ibrahim di wilayah Babilonia
sekarang Irak. Sedangkan Lut di wilayah sekitaran Laut Mati, wilayah Yordania, ya, yang tentunya dikenal dengan kaum Sodom, yang menjadi potret kaum pertama yang melakukan penyimpangan seksual. Nah, kita lihat semua nabi yang datang setelah Ibrahim keturunan Ibrahim. Lut sendiri adalah keponakan Ibrahim, karena Lut adalah putra dari adiknya Ibrahim alaihissalam. Jadi ini menunjukkan kepada kita bagaimana peran Ibrahim, sehingga di dalam surah Al-Baqarah bagaimana digambarkan semua agama memperebutkan, mengklaim Ibrahim itu menurut agamanya. Orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu Yahudi, orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Sehingga kemudian Al-Quran tegas mengatakan, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Dan di surah ini secara spesifik Allah mengabadikan doa-doa Nabi Ibrahim yang di dalamnya nanti ketika kita kaji terkandung begitu banyak sekali pesan pendidikan. Ya. Ketika kita berdoa, kita meminta kepada Allah, apa yang paling prioritas untuk kita minta? Itu akan tercermin nanti dari modelnya doa Nabi Ibrahim. Karena orang sekarang kalau berdoa, paling-paling tak lepas dari ya Allah kasih usia panjang, ya Allah kasih uang banyak, ya Allah kasih ya mungkin anak keturunan yang soleh, ya. Tapi ternyata ada banyak hal lain. Ini menjadi prioritas untuk didoakan. Sayangnya banyak orang kemudian tidak mengambil pembelajaran dari doanya para anbiya. Jemaah rahimakumullah. Surah ini diawali seperti surah-surah sebelumnya dengan pembuka alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allah membuka surah ini mengingatkan kita tentang nikmat diturunkannya Al-Quran. Dan Quran diturunkan ini bagian dari rukun iman. Karena salah satu rukun iman adalah beriman kepada kitab suci. Kitab suci yang tentunya dapat menuntut umat manusia akhir zaman keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, itulah Al-Quran. Kemudian Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailun lil kafirina min adzabin syadid. Allah ingatkan kita tentang kekuasaannya. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi miliknya Allah. Dan Allah sebutkan ancaman di sini. Wa wailun, celakalah kata Allah. Kepada siapa? Orang-orang kafir yang mana mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Apa ciri orang kafir itu? Alladzina yastahibbunal hayatad dunya al-akhirah. Mereka lah orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Cintanya pada dunia menjadikan tidak ada tempat di hatinya cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada surga, cinta pada apa-apa yang seharusnya kita imani. Bukan hanya itu, wa yasudduna an sabilillah. Karena cinta dunia, mereka tak pengen agama itu kuat, agama itu berkembang, agama itu banyak pengikutnya. Sehingga kecintaan terhadap dunia mendorong mereka menghalang-halangi orang yang ingin mendapatkan hidayah untuk menapaki jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jamaah rahimakumullah, setelah menyinggung iman kepada kitab, iman kepada Allah, pindah pula di ayat keempat tentang iman kepada Rasul dan apa sebenarnya tugas dan misi yang dibawa oleh Rasul ketika Allah utus mereka. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi
liyubayyina lahum. Tidak ada satupun rasul yang Allah utus kecuali dia menyampaikan dakwahnya sesuai dengan bahasa kaumnya. Kalau ayat ini kita artikan dalam konteks nabi-nabi terdahulu, Ibrahim ketika berdakwah, ia sesuai dengan bahasa kaumnya. Karena Ibrahim hanya diutus untuk satu kaum. Isa ketika berdakwah pakai bahasa Suryani, karena memang kaumnya ketika itu menggunakan bahasa itu. Tapi ketika Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia, namun kitab suci yang Allah turunkan dengan bahasa Arab, berarti ini adalah isyarat. Satu sisi terkandung di dalamnya kabar gembira bagi orang-orang Arab, pemilik bahasa ini, bahwasanya apa? Bahasa ini akan jadi bahasa besar. Tidak ada satupun Rasul kecuali diutus, dia dakwahkan risalahnya kepada umat manusia dengan bahasa kaumnya. Nah, pada makna yang lebih luas, tiap zaman bahasa dakwah itu berbeda. Seorang berdakwah untuk level lansia, beda bahasanya. Berdakwah untuk gen misalnya milenial, beda bahasanya. Ketika dia menyampaikan ajaran agama untuk gen Z misalnya. Ini makna yang cukup mendalam. Di setiap zaman, di setiap tempat ada bahasa komunikasi terbaik yang dapat kita gunakan untuk menyampaikan prinsip-prinsip, nilai-nilai ajaran yang kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para anbiya untuk disampaikan kepada kaumnya. Apa yang terjadi? Fayudillullahu may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Ketika diutus Rasul membawa kitab suci, karena diutusnya Nabi tadi, diturunkannya kitab suci tersebut, maka terbagilah manusia menjadi dua kelompok. Kelompok yang dapat hidayah, mereka menyahuti seruan para nabi, atau sebaliknya kelompok yang sesat, mereka lah kelompok yang menjadi garda terdepan bagaimana melawan risalah dan dakwah yang disampaikan para anbiya. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini poin-poin keimanan yang disampaikan. Bukan hanya itu, Allah di ayat-ayat berikutnya mengajak kita napak tilas kepada nabi-nabi setelah Ibrahim, nabi-nabi sebelum Muhammad SAW. Dikatakan, walaqad arsalna Musa biayatina. Dulu ada nabi yang namanya Musa. Kami utus dia membawa tanda-tanda kebesaran kami. Apa perintah Allah? Anikhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Musa, bimbing umatmu, bimbing kaummu untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya. Dan Allah katakan, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Cara terbaik jamaah rahimakumullah untuk mengajak orang mengenal Allah, mencintai Allah, mau ikut ajaran Allah. Bagaimana caranya? Ingatkan manusia dengan nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita. Biasanya kalau manusia itu mengingat ada orang pernah berbuat baik kepadanya, pernah mengasuhnya, pernah membantunya, kita merasa hutang budi, bahkan tidak berani untuk melawan orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Kalau begitulah sikap manusia kepada manusia yang lain yang telah memiliki andil dan budi baik untuk dirinya, bagaimana pula sikap manusia kepada Allah? Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Makanya ayat tadi mengatakan wa zakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan manusia wahai Musa dengan hari-hari Allah. Apa maksud hari-hari Allah di sini? Bapak Ibu, kita yang berhadir di masjid ini, saya yakin masing-masing kita pernah punya problem yang berbeda-beda antara satu individu dengan individu yang lain. Momen ketika kita merasa
dengan daya dan upaya yang kita miliki, niscaya kita nggak bisa keluar dari problem itu kalau Allah nggak campur tangan. Di momen kita melihat seakan-akan semua arah tertutup, tak nampak jalan keluar. Mungkin kita pernah berdoa di malam hari, atau berdoa bahkan dalam hati kecil kita masing-masing. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, bukakan untukku jalan. Yang terjadi apa? Ketika kita selesai dari masalah-masalah tersebut, coba kita renungkan kembali. Bahkan kalau kita bayangkan momen-momen masalah besar, kita mampu selesaikan. Bahkan kadang-kadang setelah berlalu bertahun-tahun berikutnya, kita seperti nggak sadar. Kok bisa selesai lah itu ya? Ya. Seakan-akan problem itu betul-betul kita dituntun selangkah demi selangkah menyelesaikan masalah demi masalah. Apakah di bisnis kita, di pekerjaan kita, di rumah tangga kita, kehidupan bermasyarakat kita. Sehingga hari kita merasa campur tangan Allah memperbaiki hidup kita itu begitu besar. Inilah yang diistilahkan pada ayat tadi dengan istilah ayyamullah. Kalau kita mau memperbaiki diri, mau balik sama Allah, ingin hidup kita menapaki jalan yang bisa menghantarkan kita sampai pada Allah. Satu pesan Allah di sini, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan manusia dengan hari-hari di mana Allah tunjukkan tanda kebesarannya kepada setiap orang. Nah, ini satu poin penting, bahwasanya apa? Kita mengenal Allah lewat nikmatnya. Maka dari itu, siapa yang banyak mengingat nikmat Allah, niscaya dia pun akan bersyukur kepada Allah. Itu kuncinya. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Momen-momen Allah tunjukkan tanda kebesarannya, masalah yang begitu pelik selesai, kita kemudian melewati tahapan yang begitu berat dalam hidup tadi dengan kondisi yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Allah katakan, pada momen-momen itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang pandai bersabar dan orang yang pandai bersyukur. Karena tanda kebesaran Allah akan terlihat di hari Allah berikan ujian yang begitu berat. Tapi walaupun kita diuji dengan ujian yang berat, Allah juga berikan kesabaran yang tidak kalah besar dibandingkan ujian itu. Makin besar ujiannya, makin Allah berikan sabar yang besar. Begitu juga kadang-kadang Allah berikan nikmat, di waktu yang bersamaan Allah berikan kepada kita rasa syukur yang besar pula. Jamaah rahimakumullah. Makanya kalau kita lihat pada ayat ke-7 Allah katakan, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah menginformasikan atau memberitahukan kepadamu, kalau kau bersyukur aku akan tambah. Kalau kau kufur, tak mengakui, maka siksaku itu sangat pedih. Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama dari kalangan tabi'in, pernah mengatakan, cara terbaik untuk memelihara dan menjaga nikmat adalah dengan mensyukurinya. Sehat, syukuri nikmat sehat, rajin ke masjid, rajin pengajian, gunakan kesehatan itu untuk hal-hal yang nilainya ketaatan kepada Allah. Itulah cara Allah kemudian menambahkan rezeki yang baru. Tapi ketika seorang itu kufur nikmat di sini maksudnya, artinya segala pemberian yang diberikan digunakan di jalan kemaksiatan kepadanya, ancaman Allah tegas di situ. Para hadirin rahimakumullah, di ayat 9 Allah mulai mengajak kita, setelah diawali dengan kisah Musa, pindah kepada cerita tentang kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Ad, kaum Nabi Saleh, kaum Samud. Alam ya'tikum,
naba'ul ladzina min qablikum qaum nuhin wa 'adin wa thamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Seakan-akan ayat ini sebenarnya ditujukan untuk siapa? Orang kafir Quraisy. Dari awal surah, bagaimana kemudian rentetan ayat bercerita tentang umat para nabi, seakan-akan Allah mau ngomong kepada orang Quraisy. Orang Quraisy, kalian ini sebenarnya dengan dipilihnya Muhammad sebagai nabi terakhir, itu nikmat luar biasa untuk kalian. Kalau kalian beriman, kalian support dakwahnya, yang akan besar nantinya kalian juga. Muhammad dari kabilah kalian, Muhammad dari bangsa Arab, kemudian bahasa Quran diturunkan dalam bahasa Quraisy. Bukankah kalau kalian beriman justru itu adalah sebuah nikmat? Tapi yang terjadi apa? Seakan-akan Allah ingatkan mereka, jangan kalian jadi seperti kaumnya Nuh, kaumnya Hud, kaumnya Soleh yang kufur. Apa yang terjadi? Bahkan kalian orang-orang Arab dalam ayat yang ke-9 tadi seakan-akan disinggung. Kalian bahkan tak tahu jarak antara Nabi Soleh dengan Muhammad berapa ribu tahun itu. Berapa banyak umat yang diutus kepada mereka Nabi, kemudian mereka pun dibinasakan. Apakah orang-orang Quraisy kemudian tidak mengambil iktibar di balik itu semua? Nah ini kalau kita lihat pendahuluan masuknya bagaimana Allah Subhanahu wa taala untuk bukan hanya mengecam sikap kufurnya orang Quraisy, sikap bagaimana mereka mendustakan Nabi, menghalang-halangi dakwah Nabi. Padahal kalau mereka support, mereka bela, itulah yang terbaik bagi mereka. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat bagaimana kemudian di ayat-ayat berikutnya Allah justru mengabadikan bagaimana posisi dan sikap yang diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Wa qala alladziina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina. Berkatalah orang-orang kafir yang tak percaya bahkan ingkar kepada dakwahnya para rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Mereka katakan apa? Wahai yang mengaku nabi, kami akan usir kau dari kampung halamanmu. Ya, kecuali kalau kau balik ke agama nenek moyang kami. Itu perkataan yang diucapkan kaumnya Nuh, kaumnya Hud, kaumnya Saleh, dan berulang juga pada kaum Nabi Muhammad SAW dari musyrikin Mekah. Mereka ancam. Tapi kemudian ayat-ayat berikutnya justru Allah Subhanahu wa taala mengecam bahkan mengancam mereka. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Allah katakan mereka pengen menang melawan Nabi, tapi yang terjadi apa? Semuanya akhirnya binasa karena keras kepalanya mereka, dan di belakang mereka nanti di akhirat ada neraka jahanam. Bahkan mereka akan diberikan minum dari air nanah yang mendidih. Para hadirin, ini potret gambaran bagaimana orang-orang kafir mereka lalai. Betapa nikmat iman itu nikmat yang begitu berharga. Ketika orang kufur memilih untuk mendustakan Nabi, walaupun para Nabi menyampaikan argumen beragam dan bermacam-macam, tetap saja orang yang milih untuk kufur akan tetap mencari pembenaran untuk berpegang teguh kepada kekufurannya. Makanya Allah katakan di sini, "Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamat." Perumpamaan orang-orang kafir, amalan mereka itu dikatakan di sini seperti abu yang ditiup angin.
Kalau di hari angin itu bertiup dengan begitu kencang, orang bawa abu, kira-kira abunya kemana? Tak tersisa apapun. Begitulah seseorang yang kufur, walaupun amalan duniawinya nampak banyak, si fulan nyumbang sekian M, si fulan bantu begini, bantu begitu, tapi semata-mata diniatkan untuk kepentingan dunia. A'maluhum karamat. Amalan mereka itu tak lebih seperti abu yang kemudian sirna dan hilang karena diterbangkan oleh angin. Yang terjadi apa? Ketika seorang membawa abu diterbangkan angin, yang terjadi apa? La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Bisa enggak orang yang bawa abu tadi mencegah angin menerbangkan abunya? Tak bisa. Sekuat apapun dia mau menghalangi angin, tidak bisa. Begitulah potret gambaran orang yang kufur, banyak pun amal kebaikan yang dia kira bisa menyelamatkan di akhirat, semua amal-amal itu diterbangkan angin, menyisakan penyesalan dan kesia-siaan. Para hadirin rahimakumullah, di surah ini digambarkan kebanyakan orang-orang kafir itu kenapa? Mereka kufur karena mengikuti tokoh. Ini potret gambaran zaman sekarang pun, zaman yang orang anggap sekarang modern, zaman rasional. Banyak orang-orang, kenapa kau ikut itu? Ku tengok si fulan ke situ, aku ikut juga lah, katanya. Orang menggadaikan akal sehatnya hanya gara-gara mengikuti gelombang yang besar. Di mana orang ramai, dia pun ikut di sana. Allah abadikan dalam surah Ibrahim potret penyesalan massal. Orang-orang yang kufur gara-gara sekedar mengikut tokoh yang dikagumi yang ternyata menyesatkan mereka. Faqalat du'afa lilladina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna anna min azabillah min syai'. Berkatalah orang-orang remah nanti di akhirat, di pengadilan yang maha adil, para pengikut, para follower ngomong, kami kan sesat gara-gara ikut kalian. Ya, sebagian dosa kami kalian yang tanggung. Kalianlah yang memikul dosa yang kami buat, karena kami menjadi sesat gara-gara kalian. Lantas kemudian apa yang terjadi? Orang-orang yang diikuti, para tokoh yang menyesatkan pun lepas tangan. Kami pun sesat gara-gara setan ini. Bukan kami juga yang pengen. Akhirnya semua telunjuk menunjuk pada setan dan iblis, ingin menyalahkan iblis karena mereka sesat. Di momen itulah Allah mengabadikan di ayat ke-22 pidato setan yang begitu fenomenal di akhirat, berlepas tangan dari semua pengikutnya. Wa qala syaitan lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Apa kata setan? Allah udah berjanji, janji yang benar, tapi kalian enggak percaya. Aku berjanji untuk kalian dan aku ingkari janjiku, tapi aku kan tak paksa kalian untuk percaya dengan janjiku, katanya. Bahkan aku tidak ada daya dan upaya maksa kalian mengikutiku. Berarti kalian ikut aku itu karena pilihan, karena kesukarelaan. Apa kata setan? Jangan salahkan diriku, tapi salahkanlah diri kalian masing-masing. Para hadirin, diceritakannya momen ini, apa yang akan terjadi di akhirat nanti, ini adalah rahmat Allah untuk kita. Kenapa? Kalau kita tahu akan terjadi seperti itu nanti, apakah kita akan menggantungkan nasib kita kepada orang yang kita ikuti? Namun ternyata orang-orang yang kita ikuti itu tokoh-tokoh masyarakat, public figure, idol-idol, idola-idola yang kita sukai, justru ternyata mengantarkan kita kepada kesesatan. Nah, inilah
Dialog yang diabadikan di akhirat kelak yang pada esensinya untuk mengingatkan kita betapa besarnya nikmat iman itu. Kenapa? Karena hanya imanlah yang menyelamatkan pada akhirnya. Bapak Ibu, rahimakumullah, mulai dari ayat 24 hingga ayat 27 Allah membuat dua perumpamaan. Perumpamaan tentang perbedaan iman dan kekufuran. Kalau cerita tentang iman, maka iman itu diawali dengan kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid itu? La ilaha illallah. Lantas Allah katakan di ayat ke-24, Alam tara kaifa daraballahu mathala kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat tauhid itulah kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Perumpamaannya itu seperti pohon yang baik. Kalau ditanya ke kita Bapak Ibu, apa ciri pohon yang baik? Pertama, pohon yang baik itu pohon yang lebat dan rindang, sehingga kita bisa berteduh dari panasnya matahari kayak gitu kan. Pohon yang baik itu pohon yang menjulang tinggi. Pohon yang baik itu pohon yang mampu menghasilkan buah. Jadi kriteria pohon baik semuanya ada pada perkataan yang baik. Kalimat tauhid itu kalimat yang tinggi. Kalimat tauhid itu kalimat yang menaungi. Kalimat tauhid itu kalimat yang menghasilkan buah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah sebagai cabang keimanan tertinggi. Rasulullah dalam sebuah hadis pernah mengatakan al-iman bid'un wa syab'una syu'bah. Iman itu ada 70-an cabang. A'laha, cabang paling tinggi dari iman itu apa? Kalimat la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Cabang paling rendah dari iman itu apa? Begitu nampak di jalan ada beling, ada paku, ada duri, kita singkirkan apa yang dapat menyakiti orang lain dari jalan, itulah selemah-lemahnya iman. Jadi iman itu melahirkan apa? Rasa tinggi dalam pengertian percaya diri. Iman itu melahirkan apa? Kerindangan dalam pengertian iman itu justru mengayomi. Orang iman itu gak akan berbuat keji, justru dia bantu orang lain. Iman itu melahirkan buah. Apa buahnya iman? Itulah amal soleh. Sebaliknya, wa mathalu kalimatin khabisah kasyajaratin khabithah. Perumpamaan perkataan yang buruk. Apa perkataan yang buruk? Itulah perkataan yang mengandung kekufuran. Semua ucapan yang di dalamnya bisa membuat kita menjadi kafir, itu perumpamaannya seperti pohon yang buruk. Apa ciri pohon yang buruk, Bapak Ibu sekalian? Pohon yang buruk itu pertama, akarnya nggak kokoh, ya. Sehingga kalau terjadi hujan, angin kencang, dengan mudah pohon itu terceramut dari akarnya. Ya, sehingga membahayakan orang. Nimpa mobil, nimpa orang yang sedang berjalan, atau bahkan diterbangkan angin, menimpa atap rumah dan lain sebagainya. Begitulah orang yang dalam hatinya tidak ada kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak memiliki prinsip yang kokoh. Hari ini bilang A, besok ditawari duit bilang B. Ditawari lagi yang ketiga bilang C. Begitulah makna bagaimana kalimat tauhid yang merupakan simbol dari keimanan ini merupakan nikmat Allah yang luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah, kita melihat mulai dari ayat ke-35 masuklah surah mulai memperbincangkan sosok Ibrahim. Dan semua kisah Ibrahim yang disebutkan dalam surah ini semuanya dalam bentuk doa. Ibrahim berdoa kepada Allah dan doanya Allah abadikan. Apa doa Ibrahim? Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadzal balada amina
wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Doa pertama dan doa kedua. Doa pertama apa kata Ibrahim? Ya Allah, jadikan negeri ini maksudnya apa? Negeri Mekah. Ketika Ibrahim membawa putranya yang sulung Ismail alaihissalam bersama istrinya Hajar pindah dari Palestina, negeri yang begitu subur, dibawa ke sebuah lembah yang bahkan tumbuhan pun tak hidup di situ. Sebelum Ibrahim tinggalkan istri dan putranya, apa kata Ibrahim? Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Doa ini mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya kita mendoakan kebaikan dan memohon nikmat aman untuk tempat di mana kita tinggal. Kadang-kadang kita sibuk berdoa untuk kita, untuk anak kita. Sudah enggak kita berdoa untuk negara kita? Udah enggak kita berdoa untuk negeri kita? Udah enggak kita berdoa untuk lingkungan di mana kita berada? Padahal baik buruknya kita akan sangat diwarnai oleh lingkungan di mana kita tinggal. Mendoakan baik, khususnya nikmat aman. Kita lihat bagaimana nikmat Allah untuk orang-orang Quraisy, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min auf. Jadi ada dua nikmat pokok yang paling penting bagi manusia. Pertama apa? Ada makanan sehingga kita terbebas dari rasa lapar. Yang kedua, ada nikmat aman sehingga kita terbebas dari rasa takut. Ada makanan tapi nggak aman. Nggak enak juga ibu. Kalau makanan ada, cari rezeki bisa, tapi perang saudara, korban jiwa, berjatuhan setiap saat. Ini bagian dari ujian yang sangat berat. Atau ada nikmat aman, tapi nggak ada juga nikmat makan. Ini susah juga. Tapi ketika terhimpun dua hal ini dalam kehidupan, ini salah satu bentuk nikmat luar biasa yang Allah berikan. Makanya Bapak Ibu, ada sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah. Nabi meringkas nikmat yang ada di dunia ini hanya pada 3 poin. Mau orang hartanya triliunan, miliaran, ratusan juta, puluhan juta, atau bahkan orang miskin pun, semua nikmat dunia terangkum dalam 3 hal. Apa kata Rasulullah? Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Siapa yang merasa aman di rumahnya, badannya sehat, ada makanan di hari itu, seakan-akan semua nikmat dunia telah digenggamnya. Jadi semua nikmat dunia itu tak keluar dari 3 hal. Aman, sehat, ada yang dimakan. Apa yang kita cari lebih dari itu? Maka dari itu, doa Ibrahim yang pertama apa? Ya Allah, berikanlah keamanan. Jadikan negeri tempat anakku, istriku tinggal di negeri yang aman. Kemudian barulah masuk doanya yang kedua, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Peliharalah diriku, jauhkan aku dan keturunanku dari potensi menyembah berhala. Bapak Ibu, sekilas kalau kita mengukur doa Ibrahim ini dengan diri kita saja, kita pun mungkin mengatakan, gak mungkinlah aku udah belajar agama nyembah berhala, kan begitu. Kenapa pula Ibrahim, sosok yang dikatakan bapaknya tauhid, sampai berdoa, ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari kami menyembah berhala. Doa ini sudah cukup untuk mengingatkan kita, gak ada kata lengah dari potensi tergelincir menyembah selain Allah. Yang namanya syirik itu Bapak Ibu, jangan pernah kita anggap sepele. Gak mungkinlah aku sembah kuburan. Gak mungkinlah aku sembah berhala. Kadang-kadang berhala sekarang bukan lagi patung,
Nafsu jadi berhala, kekuasaan jadi berhala, uang jadi berhala. Kita rela untuk melanggar aturan agama demi kepentingan-kepentingan tadi. Makanya Rasulullah pun mengatakan, celakalah orang yang menyembah dinar, orang yang menyembah dirham, orang yang menyembah baju dan pakaian mewah. Kadang-kadang kepentingan dunia itu kita dudukkan seperti berhala-berhala baru dalam kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Ibrahim melanjutkan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Berhala ini menyesatkan banyak sekali orang. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa yang mengikutiku bagian dari kelompokku. Siapa yang durhaka kepadaku, tak mau mengikuti perintahku, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha bijaksana. Kemudian Ibrahim berdoa lagi, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku tinggalkan anak istri dan keturunanku di sebuah lembah ghairi dzi dzar'in. Enggak ada tumbuhan yang hidup di situ. Tapi yang membuat Ibrahim yakin apa? Inda baitikal muharram. Walaupun mereka di tempat yang gersang ini, tapi mereka aku tinggalkan di sebelah rumahmu ya Allah. Inda baitikal muharram. Seakan-akan Ibrahim pasrah. Ku tinggalkan di rumah Allah. Allah Tuhan yang maha kaya. Allah Tuhan yang maha memberi rezeki. Kalau kita serahkan sesuatu kepada yang maha kaya, apa mungkin yang kita tinggalkan itu mati kelaparan? Inilah keyakinan Ibrahim. Tapi bukan hanya dia mengeluh karena tinggalkan anak istrinya. Yang diminta Ibrahim apa? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah keturunanku keturunan yang menegakkan sholat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaih. Jadikan setiap orang yang datang ke sana tergerak hatinya untuk mengunjungi lagi. Wah, makanya kita lihat walaupun harga haji makin terus naik UNH, umroh pun makin mahal, tapi pulang umroh pengen pergi lagi, ya kan? Ini adalah bagian dari ijabah Allah atas doa Nabi Ibrahim. Sehingga semua yang sampai ke sana terikat hatinya untuk kembali berkunjung ke tempat itu. Kemudian, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Kemudian, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa orang-orang beriman, khususnya pada hari di mana perhitungan itu akan ditegakkan. Ini doa-doa yang tentunya patut untuk jadi inspirasi bagi kita, mengingat bahwasanya Ibrahim sebagai sosok yang namanya diabadikan dalam surah ini adalah potret pribadi yang begitu sadar akan indahnya nikmat iman dan buruknya kekufuran. Semoga kita terpelihara dari kekufuran dan segala bentuknya. Demikian yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mari tentunya kita tutup kajian ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahm ila anwaril ma'rifati wal 'ilm wa min wuhuli syahawat ila jannatil qurbat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.